Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Kurban atau ibadah kurban merupakan salah satu ibadah dari sekian banyak macam ibadah untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menyembelih hewan ternak atau bahimatul an'am pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Lalu diiringi 3 hari setelahnya yang disebut namanya dengan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah kurban ini Bapak Ibu telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan suatu kabar gembira dan peringatan bagi umat ini. Karena memang beliau diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah basyirah wa nadhirah, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan pula namanya peringatan. Maka dalam hal kurban ini beliau juga mengutarakan kepada umat ini. Apa kata beliau? Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kepada dirinya kemampuan finansial, Allah berikan kepada dirinya kemudahan rezeki, lalu dia enggan untuk berkurban, dia menolak untuk berkurban, maka kata Rasul, fala yuqarribanna musallana, janganlah dia itu mendekati tempat musolah kami. Jangan kodok-kodok juga datang ke tempat kami. Kodok-kodok lah itu enak. Jangan kamu menghampiri tempat solat kami ini. Begitulah baginda Rasul memberikan suatu statement peringatan yang tegas dan keras kepada umatnya. Apabila umatnya itu diberikan Allah kelapangan rezeki, kemampuan finansial, lalu ketika datangnya perintah kurban setiap tahunnya, 1 ekor sapi itu dikeroyok 7 Bapak Ibu, namun dia enggan menolak perintah kurban itu, maka kata Rasul, janganlah dia itu datang ke tempat musolah kami ini. Perintah kurban ini Bapak Ibu bermula dari Nabi Ibrahim Khalilullah dengan anaknya Ismail alaihi salam. Jadi ketika Nabi Ibrahim Khalilullah belum mendapatkan seorang anak Bapak Ibu sebagai belahan hati dan jiwanya, ketika itu Nabi Ibrahim Khalilullah itu melaksanakan kurban 1000 kurban namanya dari hewan ternak domba, 300 sapi dan 100 namanya onta. Ketika beliau telah berkorban 1000 domba, 300 sapi, dan 100 namanya onta, maka ketika itu masyarakat pada saat itu memberikan pujian dan sanjungan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Bahkan para malaikat pun sangat takjub melihat kedermawanan, kepatuhan,
keikhlasan Nabi Ibrahim Khalilullah melaksanakan namanya kurban itu. Yang namanya orang yang sedang dipuji, disanjung oleh sahabat, oleh teman dan umatnya ini atas keikhlasan beliau dalam berkorban 1000 ekor domba, 300 sapi dan 100 ekor onta. Apa kata Nabi Ibrahim pada saat itu, Bapak Ibu? Pada saat dia disanjung, pada saat dia dipuji oleh masyarakat, bahkan malaikat pun sangat takjub kepada dirinya. Wahai saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semua, apa yang aku korbankan di tahun ini, 1000 ekor domba, 300 sapi, dan 100 ekor onta, itu belum ada artinya apa-apa bagi diriku. Jikalau Allah memberikan aku seorang anak, andai kata anak itu diperintahkan Allah kepada aku untuk menyembelihnya, maka aku akan mengorbankannya. Aku menunjukkan cinta dan kepatuhan aku kepada Allah melebihi di atas segala kalanya. Itulah ucapan yang terlontar dari kalamnya seorang nabi yang bernama Ibrahim Khalilullah. Ucapan yang belum memiliki seorang putra yang dia cinta dan dia sayangi. Maka lama setelah itu Bapak Ibu, dia pun lupa dengan ucapan dan kalamnya. Maka apa yang menjadi kehendak dan maunya, dia ingin mendapatkan seorang anak. Maka Allah kabulkan dan Allah ijabah doanya. Sesuai dengan doa beliau ketika beliau datang menghadap Allahnya di suatu tempat namanya Muqaddas. Ketika itu beliau bermunajat dan bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepada aku seorang anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, doanya dikabul, doanya diijabah dan didengar oleh Allah. Ketika dia telah mendapatkan seorang anak yang pintar-pintarnya, yang sedang lasak-lasaknya, ya, berumur 7 tahun. Ketika itu Allah pun mengingatkan dirinya itu. Pada saat beliau dalam keadaan tidur, pada malam ke-8 Zulhijjah itu Bapak Ibu, maka ketika itu dia pun bermimpi. Ya. Bermimpinya itu Bapak Ibu, dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dan mengorbankan anaknya. Maka cerita inilah yang diceritakan oleh Allah kepada kita semua dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 107 dalam surah As-Saffat itu. Maka dikatakan oleh Allah di situ sebagai ucapan dan munajatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, fabasarnahu bi gulamin halim. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak, ya Allah, anak yang soleh. Maka ketika itu fabasarnahu bi gulamin halim. Maka Allah pun memberikan kabar gembira kepada dirinya untuk mendapatkan seorang anak yang soleh. Maka tatkala anak itu telah berusia 7 tahun, maka ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi di dalam tidurnya, inni arafil manami asbahuka fanzur mazatara. Dia bermimpi dalam tidurnya untuk diperintahkan menyembelih dan mengorbankan anaknya. Maka ketika dia bermimpi pada malam hari itu Bapak Ibu, dia bimbang dan ragu. Apakah ini memang datangnya dari perintah Allah atau memang mimpi ini datang daripada bisikan syaitan? Kalaulah ini memang datang dari perintah Allah, tak mungkin Allah memerintahkan aku untuk menyembelih dan mengorbankan anakku. Padahal aku sudah uzur, sudah lanjut usia, mendapatkan anak saya sudah lama. Tapi kenapa Allah memerintahkan aku untuk menyembelih anakku? Mungkin tak benar ini. Mimpinya ini datang daripada Allah, berkemungkinan besar datangnya daripada syaitan. Maka malam 8 Zulhijjah itu disebut namanya malam Tarwiyah, di mana ruhani kolbunya Ibrahim Khalilullah itu masih bimbang, belum mantap keyakinannya terhadap memahami sebuah mimpi itu. Maka esok harinya Bapak Ibu, ya,
dia berpikir pagi itu, apakah memang mimpi tadi malam ini petunjuk dari Allah atau tidak? Ya. Masih bimbang dan masih ragu. Maka malamnya Bapak Ibu, beliau pun bermimpi kembali dalam mimpi yang sama. Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu. Ya. Kemudian dia tersadar dan terbangun pagi harinya. Apa benar mimpi ini datang daripada Allah atau memang ini adalah bunga tidur saja? Ya. Tapi tak mungkinlah. Ya. Ini datang daripada iblis. Tak mungkin ini datang daripada syaitan. Ini sudah mimpi yang kedua. Disitulah sudah mulai yakin dia terhadap mimpinya itu ini datangnya daripada Allah. Karena ini dua kali. Maka 9 Zulhijjah itu Bapak Ibu disebut namanya dengan hari Arafah. Di mana dia sudah mengenal dan memahami ya bahwa mimpi ini memang datangnya daripada Allah. Malamnya yang ketiga Bapak Ibu, malam 10 Zulhijjah. Beliau bermimpi lagi dalam mimpi yang sama. Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu. Ya. Maka ketika pagi harinya, disitulah Nabi Ibrahim Khalilullah itu telah memiliki suatu keyakinan yang sudah isbat. Keyakinan yang sudah kamil. Keyakinan yang sudah matang bahwa memang ini 1000% petunjuk daripada Allah. Makanya kalau Nabi dan Rasul bermimpi Bapak Ibu, maka mimpinya itu menjadi petunjuk, menjadi wahyu dia. Ya. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah itu disebut namanya dengan Yaumun Nahar, hari kurban, hari penyembelihan. Nah, ketika itu dia datang menemui istrinya yang bernama Hajar. Wahai istriku Hajar, mana Ismail anakku? Apa kata beliau? Ya. Mandikanlah Ismail, dandani dia, minyaki dia. Saya akan bawa dia untuk berjalan menemui Tuhan. Ketika itu namanya seorang istri yang soleha Bapak Ibu. Dia tidak pernah curiga apa yang disampaikan dan apa yang diperbuat oleh suaminya. Kalaulah memang suaminya menyuruh dia untuk memandikan anaknya, memberikan pakaian yang cantik, yang bagus, yang indah, meminyaki dirinya, ya, maka dia sebagai istri yang soleha patuh melaksanakan perintah suaminya. Nah, menjelang Ismail alaihi salam Bapak Ibu siap didandangi, siap diminyaki, diberi baju pakaian yang bagus. Rupanya Nabi Ibrahim Khalilullah Bapak Ibu di dapurnya beliau sedang mengasah-asah parang Bapak Ibu. Kata kali Pak lading namanya. Asah parang itu. Ha. Tapi Siti Hajar tidak curiga dengan hal itu gitu. Udah siap. Ismail alaihi salam itu didandangi, diberi pakaian yang indah, bagus, cantik, dan dibedaki. Lalu apa kata Ibrahim? Wahai Hajar, apakah dah siap Ismail untuk saya bawa? Ya, sudah abang dah. Nah, gitu lah. Ini panggil abang di situ. Nak panggil udo dong, Bapak Ibu. Panggil abang dia. Dibawalah Ismail ini ke suatu tempat namanya Mina. Ketika itu, ya, istrinya Hajar itu tidak pernah curiga Bapak Ibu. Ya, dengan perlakuan suaminya. Padahal suaminya itu sedang membawa parang tadi, pisau yang tajam yang berkilauan gitu. Tidak curiga dia. Ya, dibawa kemana Ismail ini? Apa yang dilakukan di sana? Tidak pernah banyak tanya. Sami'na wa ta'na. Ya, ketika Nabi Ibrahim sudah mantap untuk melaksanakan perintah Allah, yang Allah beri petunjuk dan wahyu kepada dirinya di dalam tidurnya, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu. Maka ketika itu dengan biqudratillah wal iradatillah, dia melangkah keluar dari rumahnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Melangkah beliau dengan hati yang mantap, iman yang sudah isbat. Yang namanya iblis laknatullah Bapak Ibu, dia memang diberikan Allah SK ya untuk menggoda, menggelincirkan manusia ini. Ya, memang SK-nya memang untuk sebagai penggoda keimanan manusia. Maka disitulah namanya iblis dan setan tadi Bapak Ibu ya bertanya kepada Ibrahim Khalilullah, wahai Ibrahim, kamu ingin kemana ini membawa anakmu yang di tanganmu ada sebuah pisau yang tajam? Apa kata Ibrahim? Aku sekarang menuju Mina dan aku akan melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah yang kau dapatkan dan engkau laksanakan hari ini? Aku akan menyembelih anak aku demi menunjukkan keimanan dan kepatuhan aku kepada Allah di atas segala kalanya. Apa kata iblis Bapak Ibu? Bodoh engkau hai Ibrahim. Engkau saja mendapatkan anak sudah berusia lanjut. Sudah tua. Bertahun-tahun kamu lama menanti dan menunggu engkau mendapatkan seorang anak. Sekarang Allah beri engkau seorang anak yang ganteng. Ya. Yang sedang lincah-lincahnya, cerdas dan pintarnya. Lalu kamu akan menyembelihnya. Bodoh kamu. Jangan lakukan itu. Apa kata Ibrahim? Ini perintah Allah. Aku akan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah di atas segala kalanya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu tidak mau mendengarkan kata-kata bujuk rayu yang namanya syaitan itu. Dia terus melanjutkannya.